Perkenalkan, saya Rosana Sitompul dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 20051114192. Di mana video kali ini itu adalah tugas dari mata kuliah pembelajaran sejarah. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama adalah peran guru dalam pembelajaran sejarah. Kita ambil saja dalam pembelajaran biasa ya. Yang kedua adalah kompetensi guru. Dan yang ketiga adalah keterampilan dasar guru. Dari ketiga ini pasti ada dong bagian-bagiannya. Mari kita masuk pada topik yang pertama, ataupun sebenarnya bukan topik ya, tapi lebih ke subjudul yang pertama adalah peran guru dalam pembelajaran sejarah. Kita ambil peran guru dalam pembelajaran ini apa saja sih? Yuk, kita masuk. Nah, peran guru dalam pembelajaran ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada guru sebagai pendidik, dan yang kedua ada guru sebagai pengajar, yang ketiga ada guru sebagai pembimbing, keempat guru sebagai pengarah, yang kelima ada guru sebagai pelatih, dan terakhir yang keenam adalah guru sebagai penilai. Nah, dari masing-masing peran guru ini yang dibagi tadi menjadi 6 bagian tadi itu tentu memiliki perannya itu sebagai pendidik apa sih, perannya sebagai pengajar itu apa sih, dan lain-lain itu apa sih. Nah, mari kita bahas. Dimana guru sebagai pendidik, di sini guru itu menjadi panutan. Guru sebagai pendidik, maka ia menjadi panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dalam lingkungannya. Karena guru adalah seorang yang paling tinggi di orang yang paling dihormati para siswanya di lingkungan sekolah, maka dia patut untuk ditiru dan sebagai panutan untuk ditiru. Maka seseorang guru yang baik, sesuatu yang baik yang dipancarkan oleh guru maka akan diterima baik pula, maka akan ditiru secara baik pula oleh siswa-siswanya. Nah, yang kedua itu sebelumnya tadi itu pendidik itu, maka guru sebagai pendidik tadi itu dia mendidik siswanya itu agar berkecakapan mapan sebagai seorang siswa. Yang kedua adalah guru sebagai pengajar. Di sini guru sebagai pengajar itu adalah membantu peserta didik dalam perkembangannya untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya. Ia akan mengajarkan, ia akan memberitahukan sesuatu yang belum diketahui oleh peserta didik. Sesuatu yang contohnya nih, peserta didik ini si A, siswa A ini dia memiliki sesuatu yang menonjol, contohnya pandai berhitung ataupun pandai menghafal, maka seorang guru akan mengajarkan, memberitahukan bagaimana untuk mengembangkan, untuk membentuk lebih bagus lagi kemampuan dari siswa tersebut. Dan yang ketiga adalah guru sebagai pembimbing. Apa sih guru sebagai pembimbing itu? Kayaknya sama aja deh kayak yang lain. Nah, di sini guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan pengalaman yang bertanggung jawab. Jadi guru itu akan membimbing, akan memberitahukan juga sih sama seperti yang tadi. Cuman kalau membimbing ini dia akan ada ketika siswa itu membutuhkan, maka dia akan memberitahukan jalannya, mengajaknya, memberikannya cara untuk melewati ini bagaimana. Nah, ia akan menuntun secara bertanggung jawab melalui pengalaman-pengalaman dia sebagai seorang guru. Jadi ketika guru itu memiliki tanggung jawab yang besar dan juga pengalaman yang sudah banyak, maka ia akan lebih bertanggung jawab, maka ia akan lebih banyak memberikan sesuatu untuk membimbing siswanya itu mendapatkan atau mencapai tujuannya. Nah, yang keempat itu adalah guru sebagai pengarah. Guru itu adalah seorang pengarah bagi peserta didiknya. Ketika ia salah, maka gurulah yang memberikan. Ketika kamu contohnya siswa A ini bandel sekali di sekolah, sering cabut, sering merokok, atau sering menggosip ketika mata pelajaran sedang berlangsung, maka ia akan memberitahukan kepada siswa itu, akan mempermalukan. Contohnya mereka berjumpa mata, maka mereka berkata, ketika kamu begini, kamu salah, maka seharusnya kamu berbuat baik. Ketika guru menjelaskan, tolong kamu dengarkan, hargai dia sebagai ada orang tua yang ada di depan. Maka kita mengarahkan cara-cara yang baik. Yang selanjutnya adalah guru sebagai pelatih. Ya, kita di sini pelatih, guru ini akan melatih apa yang perlu dilatih dari siswanya kan. Bukan hanya guru olahraga saja yang bisa harus jadi pelatih. Di sini semua guru adalah pelatih. Semua guru yang ada di sekolah kita itu adalah pelatih. Nah, guru sebagai pelatih itu apa sih? Proses pendidikan dan pembelajaran itu memerlukan pelatihan ataupun latihan keterampilan, baik terkenal secara intelektual ataupun secara motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Karena ia akan memberikan bagaimana ketika kita untuk mencapai suatu tujuan, kita akan mencoba. Nah, ketika mencoba itu, guru itu disitulah ia akan melatih. Ketika ia memberikan, contohnya memberikan ujian, di situ ia melatih secara intelektual kita, apakah kemampuan kita tentang mata pelajaran ini sudah mampu. Secara motorik, ia mungkin akan memberikan kuis ataupun memberikan suatu kegiatan-kegiatan untuk mencapai pembelajaran. Contohnya kan pembelajaran sejarah nih. Jadi untuk mencapai cerita sejarah di Siak, maka guru akan memberikan ataupun melatih ia melalui pergi ke Istana Siak. Jadi ia melatih motorik-motoriknya, intelektualnya. Oh, begini Istana Siak itu, maka perkembangannya sebagai seorang siswa itu akan terbentuk. Yang terakhir, guru sebagai penilai. Nah, di sini kan yang terakhir ini adalah guru sebagai penilai. Nah, di sini kan guru itu telah melakukan semuanya. Nah, ia akan mengevaluasi ataupun menilai
sudah sampai mana nih seorang siswa ini melakukan sesuatu pencapaiannya. Dia akan melihat dari segi manapun, dari segi kemampuan, intelektual, motorik, secara kritisnya, secara sifatnya gitu. Jadi dia akan melihat nih, wah anak ini sudah mencapai tahap 90%, ataupun anak ini sudah mencapai 20% ataupun 50% dalam proses perkembangannya di sekolah ataupun pada saat tingkat sekolah tersebut. Nih, contohnya nih kan guru sebagai penilai ini, ia akan melihat ini si anu ini pada saat ujian nilainya 90, oh berarti dia belajar dengan bagus, dan jawabannya sudah bagus, oh berarti dia telah mencapai kemampuannya lebih baik pada saat itu. Itulah secara akademiknya, baik secara motorik ataupun intelektualnya itu akan dinilai oleh seorang guru. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari peran guru dalam perencanaan itu, semua peran-peran yang dilakukan itu harus dilakukan oleh guru untuk mencapai target tujuan pembelajaran. Nah, kita sebagai guru ataupun calon guru harus melihat peran-peran kita sebagai orang yang memberikan ajaran dan juga orang yang menjadi panutan, pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, dan pelatih bagi kita sebagai calon guru ataupun sudah menjadi guru untuk menjadikan pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi guru. Ya, di sini kompetensi guru ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kompetensi profesional kawan-kawan, yang kedua ada kompetensi personal, yang ketiga kompetensi sosial, yang D biar gak bosan ya kan 1, 2, 3, yang D kompetensi untuk melakukan pembelajaran yang sebaik-baiknya. Selanjutnya apa itu kompetensi profesional ya? Menurut dari guru, kompetensi guru itu apa itu kompetensi personal ya? Kompetensi sosial, apa itu kompetensi untuk melakukan pembelajaran yang sebaik-baiknya? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama kompetensi profesional. Yang pertama itu kompetensi profesional itu apa sih? Iya, kompetensi profesional itu adalah guru harus memiliki pengetahuan yang luas untuk subjek bidang studi yang akan diajarkan, serta menguasai metodologi dalam arti memiliki konsep teoritis dan juga memilih metode dalam proses belajar mengajar. Di sini dia harus profesional, dia harus memberikan dia harus mempunyai pengetahuan yang luas, dia harus mengajarkan serta menguasai secara menyeluruh metodologi pembelajaran itu. Dia harus mengetahui konsepnya juga, dia harus mengetahui metode dan juga bagaimana metode proses belajar mengajar itu. Dia harus profesional terhadap tugasnya sebagai seorang guru. Nah, yang kedua itu kompetensi apa ya? Kompetensi personal. Kompetensi personal ini itu adalah sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. Artinya di sini tuh dia memiliki kepribadian yang pantas diteladani. Nah, serta mampu melaksanakan kepemimpinan serta yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara Bapak pendidikan kita, yaitu Ingar Sasungtulada, Imadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Pertama, Ingar Sasungtulada itu artinya adalah di depan sebagai panutan, Imadia Mangunkarsa di tengah-tengah sebagai penyemangat, jadi terakhirnya adalah Tuturi Handayani di belakang sebagai pendorong. Di situ seorang guru harus personalitinya, kepribadian dia itu harus mantap, karena banyak yang harus ia berikan karena dia akan menjadi panutan yang akan menjadi teladan bagi siswa-siswinya di lingkungan sekolah. Yang ketiga atau yang C itu adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini biasanya guru harus mampu berinteraksi sosial baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama guru, kepala sekolah, serta dengan masyarakat luas. Kan lucu ya kalau misalnya guru itu terlalu pendiam, terlalu aduh saya ini lebih sering diam, sementara kan siswa itu lebih cenderung aktif. Maka kita sebagai guru harus memiliki kompetensi sosial, di mana kita harus mampu beradaptasi ataupun bersosialisasi terhadap siswa ataupun murid-murid, guru, sesama guru, kepada kepala sekolah, serta dengan masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Nah, yang keempat adalah kompetensi untuk melakukan pelajaran yang sebaik-baiknya, di mana ia harus mengutamakan nilai-nilai sosial dan juga nilai material. Di sini ia harus melakukan proses pembelajaran itu mencapai sebaik-baiknya gitu loh. Karena kan kita ada kurikulum tuh. Nah, di situ kita harus memberikan yang terbaik sehingga kita pun mendapatkan hasil, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik. Karena kita tidak boleh melakukan sesuatu itu yang setengah-setengah, kita harus melakukannya secara penuh. Yang selanjutnya adalah keterampilan dasar mengajar guru. Di sini tuh ada beberapa keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru.
calon seorang guru atau sebelum calon gitu ya. Nah, yang pertama adalah keterampilan bertanya, di mana seorang guru itu harus menjelaskan dan juga mengetahui sesuatu. Dalam proses pembelajaran, bertanya berperan penting karena pertanyaan guru dapat menstimulus ataupun mendorong siswa untuk berpikir. Pertanyaan itu diajukan oleh guru untuk meningkatkan partisipasi dan juga keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga ketika kita hanya menjelaskan saja, maka kemungkinan tidak akan menstimulus ataupun tidak akan membuat respon dari siswa itu terhadap mata pelajaran itu. Maka di situ kita akan bertanya sesekali terhadap materi yang sedang dijelaskan, sehingga siswa itu mampu berpartisipasi dan juga mendapatkan stimulus daripada siswa terhadap materi tersebut, yang dimana guru itu wajib melatih keterampilan bertanya pada saat pembelajaran, karena untuk meningkatkan coachnya atau higher order thinking skills-nya, di mana siswa ini pertanyaan yang diberikan harus makin mendalam, mendorong dan menemukan alasan dan melahirkan gagasan-gagasan yang kreatif, pemikiran-pemikiran yang baru untuk mendapatkan jawaban ataupun wawasan-wawasan yang luas serta alternatif lewat imajinasi siswa, karena setiap siswa itu memiliki imajinasi yang berbeda-beda, sehingga kita mampu melihat makin berkembanglah materi tersebut ketika ada pertanyaan ketika seorang guru itu bertanya terhadap siswanya. Nah, yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Jelas, karena guru itu adalah sumber materi ataupun sumber ilmu pengetahuan sebenarnya pada saat itu, dimana ia harus mampu menjelaskan, mampu menyampaikan materi ataupun teori hari itu kepada siswanya. Nah, di situ penguatan terhadap diri sendiri untuk mendapatkan stimulus yang baik daripada siswanya. Di situ kita harus mampu menjelaskan bagaimana cara untuk menyampaikan materi yang baik, materi secara asik gitu, tidak monoton. Maka seorang guru itu harus mampu menjelaskan satu materi itu bagaimana, dan juga di situ sebenarnya pengetahuan guru harus makin mendalam ya, sehingga ia mampu menjelaskan dan juga harus mampu kecakapan diri terhadap penampilan kita, berani tampil di depan kelas untuk menjelaskan bagaimana materi-materi. Yang ketiga adalah keterampilan mengelola kelas. Seorang guru itu harus mampu mengelola kelas itu menjadi suatu perkumpulan ataupun suatu kelompok yang secara sistematis ataupun berstruktur ataupun memiliki aturan, sehingga setiap kegiatan-kegiatan dilakukan itu memiliki tujuan dan juga cara untuk melakukannya. Yang selanjutnya itu adalah keterampilan menggunakan variasi. Seorang guru itu harus seorang guru itu harus melakukan variasi ini di zaman sekarang ini, apalagi siswa semakin aktif dan juga semakin luas pemikirannya, sehingga kita tidak bisa berpanutan pada buku saja, kita tidak bisa berpanutan untuk menjelaskan saja kita bahan ajarnya hanya itu saja. Kita harus menggunakan variasi-variasi ataupun alat ajar yang bervariasi, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan begitu, di mana seorang siswa mampu menerima pembelajaran itu secara secara tenang dan dapat mengerti materinya. Di sini biasanya itu variasinya seperti variasi suara ataupun video, di mana juga adanya kontak tubuh, ekspresi wajah guru itu juga berpengaruh, di mana juga perpindahan guru dalam kelas itu bagaimana, serta adanya variasi penggunaan media pembelajaran yang lainnya, sehingga tidak monoton hanya belajar buku, jelaskan sudah selesai begitu. Jadi kita harus menggunakan variasi pembelajaran seperti contohnya kerja kelompok dengan membuat video ataupun drama dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Di sini kita harus memberikan penguatan terhadap pembelajaran yang akan berlangsung. Dan yang selanjutnya adalah keterampilan membuka untuk belajar. Kita harus memberikan, karena kita memulai dan mengakhiri pembelajaran, maka kita akan memberikan bagaimana cara membuka dan menutup pembelajaran. Membukanya contohnya dengan salam dan juga ditutup dengan salam. Yang selanjutnya adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Seorang guru harus mampu mengajar kelompok kecil dan perorangan, karena di setiap kadang pelajaran itu kan tidak semuanya kelompok, juga tidak mungkin selamanya perorangan. Kita harus mampu menguasai siswa dalam satu kelompok lain ataupun secara individu. Yang selanjutnya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Di sini kita harus bisa membimbing diskusi. Ketika mereka sedang berdiskusi, maka bagaimana cara kita nimbrung ke dalam, di mana kita bisa untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah, di mana kita mendengarkan mereka dalam prosesnya diskusi secara kelompok kecil. Nah, sudah selesai. Ya, agak lama ya. Baiklah, semoga isi dari video tadi itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya sangat meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, tindak, maupun perbuatan yang tidak berkenan terhadap kita, saudara-saudara, teman-teman semua. Saya undur diri. Dadah.